Halo guys, welcome back to my YouTube bersama gue Dian, dan gue hari ini bakal nge-review salah satu mouse dari Logitech, yaitu Superlight 2. Dan ini membuat gue excited banget ya teman-teman. Jujur aja gue sebenarnya sudah bikin untuk yang Superlight 1 ya teman-teman, punya gue yang ini. Dan terus tiba-tiba gue di DM sama temen gue dan langsung kirim foto gitu ya, dan gue minta izin sama dia untuk pinjam sebentar untuk nyobain sekalian review ini bareng. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke bumper dulu yuk. Oke, sekarang di tangan gue sudah ada Superlight 1 dan juga Superlight 2. Sebenarnya kalau kalian lihat secara langsung ya teman-teman, di Superlight 1 dan Superlight 2 ini hampir nggak ada bedanya ya teman-teman secara shaping. Memang Superlight ini sudah ada di tahun 2022 ya teman, cuma dia ada keluar sebelum Superlight itu, yaitu G Pro X aja di tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, terus ada perkembangan lagi, keluarlah si Superlight 1 seperti ini, dan juga di tahun 2023 akhirnya ada minor change gitu ya teman-teman buat si Superlight 2. Nah, secara packaging sebenarnya hampir sama ya teman-teman untuk Superlight 1 dan Superlight 2 seperti ini ya teman-teman, hampir sama, bahkan desainnya pun juga hampir sama. Mulai dari kanan kirinya, terus juga di sebelah kanannya ini juga ada sebuah informasi dari mouse-nya sendiri ya teman-teman, mulai dari spesifikasinya seperti apa, terus juga ada apa aja pembaruan yang di dalam sana, dan juga di sini menurut gue packagingnya oke banget dan juga terlihat sangat mewah ya teman-teman. Nah, untuk dari mouse sendiri teman-teman, dari dua ini kalian bisa lihat hampir sama ya teman-teman. Kok misalkan head to head gitu, nggak ada bedanya mulai dari shaping atasnya, bawahnya, maupun apapun itu. Mulai dari sampingnya pun set buttonnya juga hampir sama semuanya, nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian lihat ya teman-teman, dari pertama mulai dari konektivitasnya akhirnya upgrade ya teman-teman, dari mini USB ke USB Type C. Menurut gue ini adalah minor change yang baik juga, karena ketika gue pakai di Superlight 1 gue hanya takut kalau misalnya si kabelnya ini hilang nih teman-teman, karena gue ngerasa kalau misalnya kabelnya si mini USB nya ini hilang, ini bakal repot banget gitu ya nyari mini USB lain, karena kan mungkin di marketplace banyak ya teman-teman, cuma gue nggak tahu apakah bisa masuk di mouse-nya ini, karena kan di sini ada shaping yang sedikit berbeda gitu teman-teman. Nah, untuk di Superlight 2 ini juga USB Type C nya gue rasa ini universal ya teman-teman, dan ini good banget buat Logitech gitu ya, akhirnya bisa mengupgrade juga untuk bagian konektivitas. Nah, untuk di bagian bawahnya ini sama-sama menggunakan plastik PTFE ya teman-teman untuk mousefitnya, dan ini hanya ada perbedaan sedikit ya teman-teman di sini. Dan gua rasa perbedaannya itu bisa kelihatan kalau kalian bisa lihat di mousefit yang bawahnya ini teman-teman ya. Untuk bagian yang simpan si dongle-nya itu hanya perbedaan bentuk. Kalau misalnya di Superlight 1 dia hurufnya itu seperti mengikuti tempat simpan si micro USB-nya itu, dan kalau misalnya di sini dia hurufnya itu sudah melebar gitu ya teman-teman, dan ini juga nggak mempengaruhi apa-apa sih sebenarnya, mungkin mempengaruhi secara penggeseran aja tapi nggak begitu signifikan. Dan juga untuk tempat simpan si dongle-nya ini kalian juga dikasih dua pilihan sama di Superlight 1, bisa seperti ini yang ada PTFE-nya, dan juga kalian bakal dikasih satu lagi yang bentuknya itu ada huruf Logitech-nya seperti itu, atau G-nya gitu teman-teman. Nah, untuk bagian luar mungkin itu aja teman-teman. Untuk sisanya sih hampir sama semua seperti lighting gitu ya teman. Lightingnya pun di sini juga cuma buat indikator baterai. Kalau misalnya kalian pakai dan itu ada berwarna orange seperti di sini ya teman-teman, dan juga di Logitech Superlight 2 ini, itu artinya baterai kalian sudah mulai low gitu, atau di under 50%. Oke, nah sekarang kita bahas di dalamnya ya teman-teman. Nah, untuk di dalamnya ini sebenarnya lumayan banyak pergantiannya, mulai dari switch, terus juga sensor, dan juga kalau scroll bar sih hampir sama ya teman-teman, gak ada perbedaannya, mungkin di switch dan sensor aja. Nah, untuk switchnya di sini ada upgrade ya teman-teman. Di Logitech Superlight 2 ini dia menggunakan hybrid switch gitu teman-teman, dan ini suaranya lebih clicky menurut gua, dan dibandingkan dengan Superlight 1 kalian bisa dengar sendiri berikut ini.
seperti itu teman-teman untuk suaranya Superlag 2 dan Superlag 1. Menurut kalian mana yang lebih enak? Tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk baterainya sendiri di sini juga ada upgrade ya teman-teman. Mulai yang dari Superlag 1 itu bisa dipakai sekitar 70 jam nih teman-teman, dan di Superlag 2 itu bisa sampai 95 jam. Menurut gua di Superlag 1 aja gua nggak pernah kehabisan ya teman-teman. Itu sangat-sangat awet ya menurut gua pakai sekitar 1 minggu lebih itu masih ada. Tapi memang gua pakai mouse ini hanya untuk di rumah dan ketika gua main game maupun juga gua editing. Gua pakai seminggu lebih itu memang gak pernah habis gitu teman-teman, dan ketika gua cek selalu sisanya itu sekitar 40%, 30% gua udah cas. Nah, untuk di Superlag 2 ini mungkin di sekitar 95 jam bisa dipakai. Itu kalian bisa pakai mungkin sekitar 2 minggu atau 3 mingguan kalau misal kalian pakai buat malam doang. Tapi kalau misal kalian pakai buat kerja di kantor gitu ya teman-teman, ya mungkin sekitar 2 mingguan harusnya sudah habis ya mungkin teman-teman. Selain baterai gitu ya teman-teman, di sini sensornya juga ada perubahan, yaitu Hero 1 dan Hero 2. Untuk Superlag 1 ya Hero 1, untuk yang kedua ya Hero 2. Nah, perbedaannya ada di mana? Perbedaannya itu sebenarnya ada di konfigurasi untuk pengaturan DPI ya teman-teman. Untuk di Superlag 1 memang pengaturan DPI ini semuanya general ya teman-teman, mulai dari 100 sampai sekitar 35 ribuan gitu ya teman-teman. Sama di Superlag 2 pun juga begitu gitu teman-teman. Tapi perbedaannya di sini pengaturan DPI-nya ini lebih advance ya teman-teman. Kalian bisa ngatur nih untuk sudut X dan sudut Y-nya, atau lebih gampangnya itu sudut horizontal dan vertikalnya teman-teman. Jadi kalian bisa atur nih masing-masing dari setiap sudut gitu ya teman-teman. Kalian mau ber-DPI berapa? Misalnya kalau misalnya gua pakai sekarang ini sudut X itu 800, sudut Y-nya itu 1000. Nah, ini bakal membantu banget kalau misalnya kalian gamer FPS gitu ya teman-teman, yang suka main Valorant maupun juga CS gitu ya teman-teman. Ini sangat-sangat membantu banget ketika kalian counter recoil seperti itu. Dan menurut gua ini sangat-sangat membantu juga untuk pro player ya teman-teman. Mungkin mereka yang pengen punya DPI yang berbeda bisa membeli Superlag 2 ini, karena memang Superlag ini memang sangat-sangat diminati di bagian e-sport ya teman-teman. Itu sangat-sangat banyak banget pemakainya. Kalian bisa cari aja datanya di internet, itu bener-bener banyak banget. Nah, selain sensor juga di sini dia juga menggunakan sensor hybrid seperti itulah, dan itu kalian bisa atur tuh untuk penggunaannya mau seperti apa, misalnya hybrid ataupun juga optical. Sebenarnya secara performa gua rasa sih sama aja ya teman-teman, nggak ada rasa yang perbedaan secara signifikan. Cuma memang di sini di G-Hub-nya sih menuliskan kalau misalnya kalian pakai yang hybrid sensor itu penggunaan baterainya bisa lebih panjang gitu, seperti itu teman-teman. Nah, overall sih semuanya sudah gue jelasin di sini, nggak ada perbedaan lagi yang signifikan dengan Superlag 1 dan Superlag 2. Semuanya masih terlihat seamless, juga desainnya juga sangat-sangat minimalis ya teman-teman, nggak ada lampu RGB dan lain-lain, bahkan sangat-sangat tidak terlihat mouse gaming banget. Memang dia sangat-sangat sleeper ya kita ngomongnya, nggak kelihatan banget mouse gaming, dan gue di sini suka banget dengan desainnya si Superlag 1 dan 2. Dan menurut gue kalau misalnya kalian mau beli mouse ini ya teman-teman, memang secara harga ada di harga 2 jutaan something. Dan menurut gue kalau misalnya nih kalian lama nggak beli mouse, ataupun kalian ulang tahun, ataupun ada something yang spesial gitu teman-teman, terus kalian pengen punya mouse premium nih teman-teman, menurut gua Logitech Superlag ini bisa menjadi pilihan kalian ya, maupun yang satu ataupun yang dua. Kalau misalnya dibilang worth it, apakah beli yang dua? Menurut gua worth it kalau misalnya kalian punya budget yang lebih. Tapi kalau misalnya kalian merasa ini kemahalan, menurut gua Superlag 1 pun juga sudah oke gitu teman-teman. Apalagi dengan keluaran Superlag 2 ini, harusnya harga-harga di marketplace untuk Superlag 1 ini mulai turun. Dan juga kalian misalnya punya budget di under 2 juta pun sebenarnya banyak juga nih pilihannya teman-teman. Nggak hanya si Logitech Superlag ini, bisa kalian beli Pulsar, kalian bisa beli Fantech gitu ya teman-teman, kalian bisa beli Lamzu, dan menurut gua tuh brand-brand yang itu bukan yang kaleng-kaleng juga, itu juga semuanya bagus gitu teman-teman. Jadi semuanya balik lagi ke kalian. Memang ada harga ada rupa ya teman-teman, kita nggak bisa ngomong kalau memang Superlag ini punya desain yang sangat-sangat menarik dan pas untuk di tangan. Memang dia stage-nya nggak terlalu besar, dia kecil gitu teman-teman, tapi memang tidak ada perubahan desain ini, mungkin karena reviewer di luar sana juga berkata ini positif dan cocok juga, makanya mereka tidak mengganti desain luarnya gitu teman-teman.
Oke, menurut gue itu aja sih yang bisa gue sharingkan dari Superlight 1 dan juga Superlight 2. Kalau misalnya kalian ada pengalaman penggunaan Superlight 1 dan Superlight 2, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin ada gua yang miss informasi ataupun salah penyampaian, kalian bisa bantu juga menyampaikan opini kalian supaya besok-besok gua bisa lebih tahu lagi tentang mouse ini gitu ya teman-teman. Oke, overall thank you sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-temannya. Siapa tahu kalau misalnya kalian share, teman kalian ini ada nih yang lagi nyari Superlight 2 nih gimana performanya. Dan juga pengen cari mouse premium, mungkin kalian bisa beli mouse ini. Dan untuk link deskripsinya gue bakal taruh ya teman-teman di deskripsi, tenang aja. Kalian bisa beli di sana. Kalau misalnya kalian beli di sana, kalian sama aja juga mensupport gue dan YouTube channel gue ini untuk lebih berkembang lagi. Thank you teman-teman sudah nonton. Gue Christian, see you in the next video. Bye-bye.